Bab 46 Hari Pernikahan. Tanggal 20 Juni cocok untuk pernikahan dan perkawinan. Hari itu, pagi-pagi sekali, gerbang depan rumah keluarga Gu sudah penuh sesak dengan tamu yang tak henti-hentinya berdatangan. Berbagai kekuatan dari King Zhu telah mengirim orang untuk hadir, menyampaikan hadiah ucapan selamat. Kalau saja itu adalah pernikahan anggota garis keturunan langsung keluarga Gu lainnya, pastilah pengunjungnya tidak akan kurang, tetapi hadiahnya tidak akan terlalu berarti. Namun Gu Changge berbeda, dia adalah satu-satunya putra yang ditinggalkan di dunia ini oleh Gu Erjian, dan dia akan menikahi Liu Qingqing dari Sekte Dingin Surgawi dari Wuzhu, seorang termasyhur sejati. Terutama karena dikatakan bahwa Gu Changge sekarang sudah mulai berkultivasi. Mengingat identitas khususnya, dia mungkin tidak akan memegang posisi sederhana dalam keluarga Gu di masa depan. Di Qingzhou, keluarga Gu lebih ditakuti daripada Sekte Dingin Surgawi atau keluarga kerajaan Domain Utara. Keluarga Song dari Qingzhou mempersembahkan sebotol ramuan kelas atas kelas gelap. Keluarga Li dari Qingzhou mempersembahkan pedang terbang kelas atas kelas gelap. Kota Baye di Qingzhou mempersembahkan. Sekte Tiga Gang Qingzhou mempersembahkan. Dengan setiap deklarasi hadiah, disertai ucapan selamat yang tiada henti, para tamu memasuki rumah keluarga Gu dengan tertib di bawah arahan. Aneh juga kalau dipikir-pikir, tuan muda Gu ini, ku dengar dia tidak punya bakat dalam kultivasi. Tetapi sekarang, tiba-tiba aku mendengar bahwa dia memiliki bakat bawaan yang cukup baik dan memiliki kekuatan alam pengendali langit, menempatkannya di atas rata-rata di antara generasi muda. Benar, saudara Song juga punya firasat tentang ini. Mungkin bukan hanya satu orang, loh. Atau mungkin ini adalah pesan palsu yang sengaja disebarkan oleh keluarga Gu selama bertahun-tahun, siapa yang tahu. Lagi pula, ayahnya adalah orang yang telah meninggal sebelumnya, sungguh disayangkan. Saudara Song masuk akal, mungkin itu terkait dengan peristiwa kematian di masa lalu. Hari ini adalah hari perayaan besar, kita seharusnya tidak membahas masalah ini. Jika ada yang mendengar kita dan keluarga Gu merasa kesal, itu tidak akan baik. Benar sekali, benar sekali. Saudaraku, pengingatmu sangat berarti. Bagi kebanyakan orang, nama Gu Changge masih terbilang asing, namun jika menyebut tuan muda dari keluarga Gu, tak seorang pun yang tidak akan mengenalinya. Pria itu telah memberikan banyak kontribusi kepada keluarga Gu dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah diakui di Qingzhou sebagai tokoh terkemuka generasi muda. Namun, dibandingkan dengan Gu Changge, reputasi Liu Qingqing bergema lebih keras di wilayah utara. Khususnya di Qingzhou, siapa yang tidak tahu keluarga Liu telah melahirkan gadis kebanggaan surgawi yang hanya terlihat sekali dalam ratusan tahun, sekarang bahkan bersaing untuk mendapatkan posisi orang suci Sekte Dingin Surgawi. Kultivasinya telah mencapai alam mendalam Reach, tak tertandingi oleh siapapun seusianya di seluruh Qingzhou. Bagi generasi keluarga Gu ini, puncak tertinggi yang telah dicapai hanyalah kesempurnaan alam laut Qi, belum berhasil menembus ke alam jangkauan mendalam. Dan anak-anak muda yang datang bersama orang tua mereka merasa cukup iri. Liu Qingqing dianggap sebagai dewi di hati setiap talenta muda di Qingzhou. Terkenal karena kecantikannya yang memukau dan bakat yang tak tertandingi, siapa yang tidak ingin menjadi pasangan dewa bersamanya. Namun impian generasi muda Qingzhou harus hancur hari ini. Bahkan jika ada beberapa yang cemburu, mereka harus mempertimbangkan kekuatan keluarga Gu, yang tidak dapat mereka provokasi. Di tempat lain, Gu Changge tiba-tiba terbangun dari kultivasinya di pagi hari. Kerumunan orang berdesakan di halaman rumahnya, menata dekorasi, dan beberapa bahkan berinisiatif untuk mendandaninya. Gu Changge, yang hampir tidak tahu apapun tentang adat istiadat pernikahan, tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan dirinya ditangani dan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Ketika waktu yang ditentukan semakin dekat, disertai dengan pengumuman bahwa saat yang baik telah tiba, dia akhirnya muncul dari halaman dengan jubah pengantin berwarna merah tua di tengah kerumunan hadirin. Menunggu di ambang pintu adalah kuda roh kelas 3, menjulang tinggi dan berotot, membuat bahkan seorang penggarap alam pengendali langit tampak lemah jika dibandingkan, satu hentakan darinya kemungkinan besar dapat menghancurkan seseorang menjadi daging cincang. Namun, kuda roh ini telah dijinakkan oleh keluarga Gu dan tidak akan menyakiti orang lain. Ia bahkan mengerti ucapan manusia. Di belakang kuda roh itu ada tandu mewah,
dihiasi dengan emas dan berbagai permata, yang jelas bernilai sangat mahal. Karena pernikahan itu dilangsungkan di tanah milik keluarga Gu, tidak ada pesta yang terlalu mewah. Melihat Gu Changge menatap kosong ke arah kuda roh, para penonton mengira dia kewalahan oleh kehadiran makhluk itu yang mengesankan, dan segera seorang pengurus yang memiliki hubungan jauh berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, yakinlah, kuda roh ini tidak akan menyakiti siapapun." Gu Changge tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk, lalu mengetuk tanah dengan jari kakinya pelan dan menaiki kudanya dengan satu gerakan yang luas. Memang, kebingungannya sementara bukan karena takut pada kuda roh yang kuat, tetapi dia berpikir, kuda roh ini adalah binatang iblis tingkat 3, setara dengan seorang kultivator di alam laut Qi. Jika bisa dibunuh, itu akan bernilai 10 poin atribut. Namun karena kuda roh tidak mudah dijinakkan, tentu saja dia tidak akan mempertimbangkannya dengan serius. Pengantin pria menunggangi kuda jantan yang gagah dalam prosesi akbar menuju kediaman cabang sekte dingin surgawi. Sepanjang perjalanan, dia dikelilingi oleh banyak wajah tersenyum dari keluarga Gu. Meski upacara itu hanya prosesi sederhana di pelataran dalam keluarga Gu, namun bukan berarti upacara itu dianggap enteng. Ketika dia tiba di kediaman sekte dingin surgawi, murid-murid sekte tersebut telah menunggu di kedua sisi jalan. Di barisan paling depan ada diakon sekte dingin surgawi dan dua tetua alam gerbang surgawi. Sekarang masalah antara keduanya telah diselesaikan, mereka yang sebelumnya mendukung Liu Qingqing tidak melakukan tindakan apapun untuk menempatkannya dalam posisi sulit. Dibandingkan dengan orang-orang keluarga Gu yang selalu tersenyum, mereka tampak kurang gembira. Secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Gu Changge dalam suasana hati yang baik dan tidak terganggu oleh hal-hal kecil ini. Dia mengangguk ringan ke arah mereka dan langsung memasuki kediaman cabang. Sebelum dia melangkah melewati gerbang, penglihatan sekelilingnya menangkap sekilas sosok yang dikenalnya. Sang putri kecil sendiri menyaksikan kegembiraan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Saat ini, dia tidak tertarik mengurusi hal itu. Pertama, dia harus menyelesaikan ritual pernikahan dan kemudian mencari cara untuk membicarakan masalah itu dengan Qingqing nanti. Di kediaman cabang Liu Qingqing, sekarang dikosongkan kecuali kamarnya. Berdiri dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, masing-masing memegang keranjang bunga kecil dan berdiri di dekat pintu. Begitu dia mendekati ruangan, kedua anak itu mulai menaburkan bunga. Istri Gu Changge melangkah maju, terkekeh, dan mengacak-acak kepala kedua anak muda itu sebelum dengan lembut memanggil ke dalam ruangan. Setelah memanggil sekali dan tidak mendapat jawaban, dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam, Liu Qingqing mengenakan gaun pengantin merah cerah, duduk dengan tenang di tempat tidur dengan kerudung merah menutupi wajahnya. Sambil menatap istrinya di hadapannya, Gu Changge diam-diam meninjau kembali prosedur itu sekali lagi, lalu mendekat dan perlahan-lahan berjongkok. Meskipun Liu Qingqing mengenakan kerudung merah di wajahnya, bahan tipisnya memungkinkan dia untuk samar-samar melihat sosok di hadapannya. Saat Gu Changge membungkuk sedikit, dia mengulurkan lengannya yang cantik dan lembut di lehernya dari belakang. "Siap berangkat?" tanya Gu Changge lembut. Dia samar-samar mendengar penegasan manis dari balik tabir, lalu mereka meninggalkan ruangan. Kedua anak di luar berseru riang, pengantin laki-laki sedang menggendong pengantin perempuan ke tandu. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Gu Changge mengabaikan kelembutan di punggungnya dan hanya mencium aroma samar-samar dari wewangian. Dia segera mendudukkan Liu Qingqing di tandu dan kemudian menunggangi kuda roh di depan, memimpin jalan. Di tengah kegembiraan yang meluap, mereka berjalan menuju alun-alun besar yang secara tradisional digunakan keluarga Gu untuk menyelenggarakan pesta besar. Bab 47, menyebutnya sebagai suami, saling bertukar ramuan. Di atas Gu Family Square, para tamu memenuhi setiap kursi. Di bawah tatapan banyak kekuatan, Gu Changge dan Liu Qingqing, memegang bola sulaman, berjalan ke panggung tinggi. Tetapi ada sesuatu yang jelas istimewa tentang panggung itu. Kursi yang diperuntukkan bagi orang tua kedua belah pihak kosong di satu sisi. Di pihak keluarga Liu, hanya Zhao Ling yang duduk sendirian. Dan di pihak keluarga Gu Kuanglah yang duduk di sana. Hari ini, Gu Kuang tidak dapat berhenti tersenyum, merasa seolah-olah surga akhirnya membuka mata terhadap cucunya yang paling dirundung rasa bersalah.
Karena Gu Changge akan mengambil alih posisi tuan muda keluarga Gu, pernikahan ini diatur secara pribadi oleh kepala keluarga Gu Zan. Sujud pada langit dan bumi. Setelah memastikan keduanya berada di tempatnya, suara berat Gu Zan, dipenuhi sedikit senyuman dan diperkuat oleh energi spiritual, bergema di telinga setiap anggota keluarga Gu. Mendengar ini, pasangan itu membungkuk hormat. Sujud pada aula tinggi, ucap Gu Zan saat suaranya bergema sekali lagi. Mereka berbalik ke arah Zhao Ling dan Gu Kuang, yang duduk di sana, dan membungkuk dengan hormat. Bagus, bagus. Jianer di bawah mata air pasti senang untuk anak-anak ini. Gu Kuang tertawa terbahak-bahak, namun mata tuanya tampak berkabut, kadang muncul dan kadang menghilang dari pandangannya. Anak baik, semua anak baik. Mereka juga bisa tenang sekarang. Pada saat ini, Zhao Ling tampaknya telah melepaskan beban berat di hatinya. Setiap hari selama bertahun-tahun ini, dia mencela dirinya sendiri. Mengapa hanya dia yang tersisa di dunia ini? Momen ini membuatnya mengerti bahwa dia perlu tinggal dan melihat kedua anak ini dengan mata kepalanya sendiri, untuk melihat mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Pasangan itu saling membungkuk. Saat suara Gu Zan naik lagi, kedua sosok itu, di bawah pengawasan tamu yang tak terhitung jumlahnya, melengkapi penghormatan mereka bersama. Upacaranya sudah selesai. Setelah berbicara, Gu Zan dengan lembut menambahkan kepada Gu Changge, bahwa gadis keluarga Liu kembali ke ruang pernikahan terlebih dahulu. Gu Changge mengangguk pelan, lalu berputar mengelilingi panggung tinggi, dan di tengah kebisingan dan ucapan selamat, dia memimpin jalan sambil membawa bola sulaman, mengawal istrinya ke dalam tandu. Banyak kekuatan yang hadir pada perjamuan itu mulai saling bersulang dan saling bersulang. Sang putri kecil dari wilayah utara pun terdiam menyaksikan segala sesuatu di pesta itu, tak mengucapkan selamat maupun berkata apa-apa, hanya terdiam memegang cangkir anggurnya dan tiba-tiba tersenyum kecut. Sebagai seorang putri, dia tahu bahwa tontonan seperti itu tidak akan menunggunya menikah secara politik. Dia hanya bisa diam dan patuh mengikuti arahan ayah kaisarnya. Lupakan saja, perlawanan tetaplah sia-sia, dia pasrah pada takdirnya. Tak lama kemudian, Gu Changge kembali ke halaman dan mengangkat Liu Qingqing dari tandu, lalu memasuki kompleks dengan anak-anak upacara menutup pintu di belakang mereka. Di dalam kamar, Gu Changge yang tidak bisa melepaskannya, menurunkan wanita cantik itu ke tempat tidur. Suasana menjadi agak hening sejenak. Belum lagi Liu Qingqing, bahkan Gu Changge sendiri merasa agak gugup. Kamu sebaiknya kembali ke perjamuan, Liu Qingqing berbicara dengan suara lembut. Gu Changge tidak menjawab. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kerudung merah itu, menatap tajam ke arah keindahan di baliknya. Istri, kamu harus mulai memanggilku suami sekarang. Bagaimanapun juga, kita adalah pasangan Tao yang telah bersujud pada langit dan bumi. Tetapi Liu Qingqing hanya ragu sejenak, bingung saat ia mencoba memasang kembali kerudung merah itu pada tempatnya. Dia bahkan bergumam, kita belum seharusnya mengangkat tabirnya. Tidak apa-apa, tidak ada orang lain di sini. Katakan saja, suami, biar aku yang mendengarnya. Gu Changge tidak peduli, hanya mengambil kerudung merah dan meletakkannya di atas meja kayu di dekatnya. Suamiku. Wajah Liu Qingqing berubah menjadi merah muda, suaranya hanya seperti bisikan. Namun dia akhirnya berhasil mengucapkan kata itu. Apa kata istriku? Saya tidak menangkapnya. Gu Changge melengkungkan sudut mulutnya, wajahnya semakin dekat, dan Liu Qingqing bahkan bisa merasakan napasnya di wajahnya. Meskipun merasa malu, suaranya sedikit lebih keras, suamiku, kamu harus menghadiri pesta sekarang. Jantungnya berdebar kencang, dan dia hanya ingin segera menyuruh orang ini pergi agar tenang. Istriku sangat menawan, aku benar-benar tidak tega meninggalkannya. Mendengar kata suami, Gu Changge merasa sangat senang. Terutama sekarang, saat Liu Qingqing mengenakan gaun pengantin berwarna merah terang, pipinya sedikit merona karena malu, sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya acuh tak acuh di hadapan orang lain, itu benar-benar menampilkan pemandangan yang mempesona. Meskipun dia tidak dapat menahan godaan untuk menggodanya dengan kata-katanya, hatinya sudah mulai diam-diam menghitung nilai panel istrinya saat ini. Tulang akar, 96. Pemahaman, 90. Karena mereka sekarang sudah menikah, malam pernikahan mereka adalah kesempatan yang sempurna.
Halaman kecil ini memiliki area isolasi yang dipasang oleh kakek, dan bahkan mereka yang berada di alam gerbang surgawi tidak dapat mendeteksi apapun. Tidak ada yang berani menyelidiki hari ini. Betapapun malunya Liu Qingqing, menundukkan kepalanya dan terlalu malu untuk berbicara, dia telah memperhitungkan segalanya dalam benaknya. Oleh karena itu, dia diam-diam berkehendak, tukarkan 3 pil tulang akar kelas kuning dan 9 pil pemahaman kelas kuning, dan masing-masing 1 di kelas 2. Pil tulang akar kuning kelas 10-3, kelas 2x1. Pil pemahaman kuning kelas 10-9, kelas 2x1. Total poin atribut yang digunakan, 640, poin atribut yang tersisa, 173. Ramuan telah otomatis disimpan di ruang sistem. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, selusin ramuan tiba-tiba muncul di ruang sistemnya. Dan kali ini, jumlah itu merupakan jumlah terbesar yang pernah dikeluarkannya. Dia menghabiskan hampir semua poin atribut yang tersisa, hampir menghabiskan saldonya. Tetapi pengeluaran ini tentu akan memberinya keuntungan luar biasa. Gu Changge mengeluarkan semua ramuan, totalnya 2 kotak kayu. Dia telah menemukan terakhir kali bahwa ramuan yang dipertukarkan tidak disertai wadah apapun, jadi dia langsung menyimpan beberapa kotak kayu untuk menyimpan ramuan biasa di cincin luar angkasa miliknya. Saya sudah katakan sebelumnya, di hari pernikahan kita, saya akan memberikan kesempatan besar kepada istri saya. Ramuan ini, istriku dapat memanfaatkannya pada malam pernikahan tanpa gangguan untuk meminumnya. Ketika saya kembali, akan ada kesempatan lain bagi saya untuk tampil. Gu Changge berbalik dan tersenyum, menunjuk ke arah 2 kotak kayu di atas meja. Obat mujarab. Liu Qingqing menatap kotak-kotak kayu itu dengan sedikit kebingungan. Ramuan yang disimpan dalam kotak-kotak kayu biasanya hanyalah ramuan kelas kuning biasa. Jika ada yang terasa tidak beres saat meminumnya, Anda bisa menunggu saya kembali. Dengan itu, Gu Changge memutar lengan baju merah pengantinnya dan melangkah pergi, perlahan menutup pintu kamar di belakangnya saat dia meninggalkan halaman. Setelah dia pergi, Liu Qingqing menenangkan hatinya sejenak. Sambil menatap ke cermin perunggu, dia sedikit tenggelam dalam pikirannya sejenak. Malam ini, apakah aku benar-benar harus menggunakan keterampilan dari buku itu? Memikirkan hal ini, dia merasakan pipinya panas membara. Baru 2 hari sebelumnya, melalui buku panduan pernikahan yang diberikan oleh ibunya, dia menyadari bahwa ada banyak cara lain bagi pasangan yang sudah menikah untuk menjalin ikatan, selain sekadar berhubungan intim. Tapi, itu akan sangat memalukan. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menyingkirkan pikiran-pikiran itu, lalu berdiri dan berjalan menuju meja. Dia perlahan membuka kotak kayu itu, dan ramuan di dalamnya tampak agak familiar. Pil untuk memperkuat tubuh. Dia bergumam dalam hati, mengingat ramuan yang pernah diberikan lelaki itu sebelumnya. Terakhir kali, setelah dia minum ramuan itu, dia samar-samar merasa seolah tulang akarnya sedikit membaik. Tetapi ramuan semacam itu, bila diminum berulang kali, biasanya tidak memberikan efek lebih dari 10%. Kelihatannya sama saja, sayang sekali. Beberapa di antaranya terlihat agak berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak dapat menentukan kualitasnya, hanya mencium aroma eliksir yang samar. Tanpa memikirkannya terlalu dalam, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mengambil satu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sensasinya sudah tak asing lagi, saat ramuan itu memasuki mulutnya, ia berubah menjadi cairan spiritual dan langsung meluncur ke perutnya. Tulang akarku, benar-benar membaik lagi. Mata Liu Qingqing menjadi cerah, kali ini karena dia telah memberikan perhatian khusus saat meminumnya, persepsinya sangat jelas. Tulang akarnya memang telah membaik, dan meskipun efeknya tidak sebegitu signifikan seperti pil pembentuk jiwa, jika dia meminum pil pembentuk jiwa kedua sekarang, efek yang dihasilkan mungkin tidak sebanding dengan peningkatan ini. Bab 48 Ramuan Roh. Liu Qingqing merasakan peningkatan yang signifikan pada tulang akarnya setelah meminum pil tulang akar. Ramuan ini sangat istimewa, karena dia hampir tidak perlu memurnikannya, hanya dengan mengedarkan teknik kultivasinya sedikit saja, pil tersebut sudah tercerna sempurna, tidak meninggalkan sisa khasiatnya. Namun, untuk sesaat, dia ragu-ragu. Ramuan yang dapat meningkatkan tulang akar seseorang masing-masing bernilai besar. Terlebih lagi, sebagai gadis kebanggaan surgawi sendiri, yang diberkati dengan tulang akar yang luar biasa,
pil yang dapat menyebabkan peningkatan yang nyata padanya kemungkinan akan memiliki efek yang lebih baik pada orang lain. Jika dia terus meminumnya, meskipun tetap efektif, hasilnya mungkin sangat berkurang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil eliksir lain, ingin melihat efeknya sebelum memutuskan. Jika tidak, dia akan meninggalkannya untuknya, membiarkannya mengambilnya atau menukarnya dengan sumber daya kultivasi lainnya. Bagaimana ini mungkin? Tetapi saat dia menelan pil tulang akar yang kedua, Liu Qingqing benar-benar terkejut. Peningkatan yang diterimanya kali ini tidak ada pengurangan sedikit pun. Itu benar-benar mengubah pemahamannya tentang ramuan. Kalau mengonsumsi eliksir tidak mengurangi efeknya, bukankah itu berarti selama ada cukup eliksir, bahkan orang biasa dengan bakat apapun bisa dijadikan seorang Heavenly Pride, atau bahkan lebih kuat darinya? Tiba-tiba, dia berhenti. Mungkinkah dia mengandalkan ramuan ini? Ini akan menjelaskan segalanya. Kenapa dia tiba-tiba memiliki bakat kultivasi yang begitu tinggi? Jika itu karena ramuan yang sangat mistis ini, itu memang mungkin. Akan tetapi, sekadar khasiat dari eliksir ini telah membuktikan bahwa nilainya jauh melampaui eliksir pangkat surgawi, pil pembentuk jiwa. Mungkinkah ini adalah ramuan roh? Dia belum pernah melihat ramuan tingkat roh dengan mata kepalanya sendiri, dia hanya tahu bahwa ramuan itu sulit didapat, dan bahkan seorang kekuatan besar alam gerbang surgawi akan kesulitan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Namun di dalam kotak kayu di hadapannya, tidak termasuk 2 yang baru saja ia konsumsi, masih ada 10 lagi. Meskipun 9 di antaranya tampak sedikit berbeda warnanya, dengan semburat hijau samar, semuanya seharusnya memiliki mutu yang sama. Baru pada saat itulah dia menyadari tanda dao yang tampaknya mengelilingi eliksir. Aku pernah mendengar bahwa ramuan tingkat roh mengandung tanda dao. Liu Qingqing berbisik pada dirinya sendiri, sebagian besar yakin. Namun sekarang, dia benar-benar tidak berani mengambil lagi. 10 ramuan roh, dia tidak tahu bagaimana Gu Changge memperolehnya, tetapi itu terlalu berharga. Dia menutup kembali kotak kayu itu, berencana untuk menunggu kepulangannya. Namun karena rasa ingin tahu, dia membuka kotak kayu lainnya. Di dalam kotak ini diam-diam tersimpan 2 eliksir. Mereka sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi perbedaan utamanya adalah tanda dao di sekitar mereka berjumlah ganda. Dia telah mendengar bahwa ramuan tingkat roh dibagi menjadi 9 tingkatan, dan jumlah lingkaran menunjukkan tingkatannya. Pada saat itu, dia sepenuhnya yakin ini adalah ramuan tingkat roh, yang nilainya jauh melampaui imajinasinya. Setelah menutup kembali kotak itu, dia merasa gelisah, lalu segera membawa kotak itu ke tempat tidurnya dan menyelipkannya di bawah bantal. Dia kemudian meringkuk di tempat tidur, duduk dengan tenang dan menunggu kepulangannya. Pada saat ini, Liu Qingqing sangat penasaran, sama sekali tidak mampu memahami maksud suaminya. Sebelum datang ke keluarga Gu, semua orang mengatakan dia seorang kultivator yang tidak mampu berkultivasi, menasihatinya untuk tidak menikahinya. Tapi sekarang bagaimana? Baru sebulan berlalu, dan orang yang katanya tidak berguna ini sudah berubah dari orang yang baru mulai berkultivasi ke alam pengendali langit, dan dia mungkin hampir berhasil mencapai alam laut Qi. Dia dengan santai mengeluarkan lebih dari selusin ramuan tingkat roh, harta karun yang bahkan tidak bisa diminta oleh para penguasa alam gerbang surgawi, dan membiarkannya memakannya seakan-akan itu tidak lebih dari sekadar pil untuk memperkuat tubuh. Semua orang salah. Semua orang salah. Suaminya mungkin memiliki kekayaan yang tak terduga, tidak diketahui siapapun. Mungkin meskipun kita kesampingkan kejadian-kejadian di masa lalu, dialah orang yang tampaknya berada di luar jangkauannya sekarang. Sikapnya yang biasanya tenang dan kalem, tampaknya, memang berasal dari rasa percaya diri yang tulus. Di sisi lain, Gu Changge telah kembali ke perjamuan di alun-alun. Dibimbing oleh paman ketiganya, ia menjelajahi berbagai kekuatan yang hadir, tersenyum saat ia bersulang. Banyak orang yang melihatnya berdiri dengan sopan untuk memberi selamat kepada Tuan Muda Gu. Bahkan beberapa pendahulu yang sedikit lebih kuat dan lebih tua juga ikut tersenyum sambil mengangkat gelas, mengatakan bahwa generasi muda memang tangguh. Suasananya ramah, tidak ada orang bodoh yang secara membabi buta membuat masalah pada saat seperti ini. Sementara ada beberapa anak muda yang seumuran dengan Gu Changge yang memandangnya dengan rasa iri saat mereka mengikuti tetua keluarga mereka.
Mereka yang merasa iri pasti ada, namun mereka hanya bisa berdiam diri di dalam hatinya, tidak berani bertindak gegabah di wilayah keluarga Gu. Sebaliknya, banyak talenta muda dari Qingzhou sering datang untuk bersulang dengan Gu Changge, berharap untuk berkenalan. Semuanya, nikmati makanan dan minuman kalian, nikmati makanan dan minuman kalian. Gu Changge menanggapi setiap pertanyaan itu, sambil menikmati pesta itu. Tuan muda Gu benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa, selamat. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Gu Changge menoleh untuk melihat putri kecil tersenyum sambil mengangkat gelas. Batuk, saling memberi selamat. Tidak yakin akan suasana hati pihak lain yang sebenarnya, Gu Changge tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk minum bersama. Untungnya dia tidak berlama-lama, hanya minum dan kemudian meninggalkan pesta, seolah tidak menyukai kebisingan itu. Gu Changge tidak terlalu menanggapi hal ini dengan serius. Namun, dia agak terganggu. Bagaimana tepatnya dia harus menjelaskan semuanya kepada Qing Qing. Sebelum dia menyadarinya, Gu Changge merasa agak tidak stabil saat berjalan. Akan tetapi pamannya yang ketiga, Gu Sanfeng, tidak menunjukkan niat untuk mengampuni dia, malah terus menuangkan anggur untuknya. Setelah selesai bersulang, Gu Sanfeng menyeretnya ke meja tempat para senior dan kepala keluarga duduk sebelum akhirnya duduk. "Ayo, pengantin pria," kata Gu Zan, yang juga telah mengesampingkan urusan keluarga untuk hari ini, dan mengangkat mangkuknya sambil tertawa lebar. Gu Changge menerimanya dengan senang hati, dan tak henti-hentinya mengedarkan cangkir kepada mereka yang hadir. Di tengah keributan di sekelilingnya, dia tidak menyadari seberapa banyak dia sebenarnya telah minum. Akan tetapi, jelas bahwa sebagai seseorang yang berada di tahap akhir alam pengendali langit, kultivasinya belum cukup untuk menetralkan alkohol sepenuhnya. Bahkan sang tetua adat, Gu Kuang, saking bahagianya, sempat minum-minum cukup banyak bersama cucu kesayangannya. Saat hari mulai sore, sang patriark memberi isyarat kepada Gu Sanfeng dengan sekilas pandang, "Bawa keponakanmu kembali. Kita tidak bisa membiarkan Nona Liu menunggu sendirian di kamar pengantin sepanjang malam." "Mengerti," jawab Gu Sanfeng, yang bersama dengan orang-orang lain yang berkultivasi tinggi, hanya merasa sedikit mabuk. Setelah mendengar perkataan tetua itu, ia mendekati pengantin pria untuk membawanya pergi. "Ini untukmu," Gu Changge secara naluriah mengangkat mangkuk anggurnya lagi, melihat gambar ganda dari paman ketiganya. "Apa yang kau lakukan, masih minum-minum? Cepat kembali ke istrimu dan ikut bersulang dalam acara pernikahan," tegur pamannya. "Ayo pergi, pamanmu yang ketiga akan mengantarmu pulang." Gu Sanfeng melihat bahwa dia jelas mabuk dan tertawa sambil membantunya berdiri. Ternyata pemuda itu bahkan lebih mabuk daripada yang dipikirkannya, dia hampir tidak bisa berjalan. Namun itu masuk akal, bagaimanapun juga, minuman yang disediakan oleh keluarga Gu adalah anggur spiritual yang tak ternilai harganya, bukan jenis yang biasa. Bahkan seseorang di alam pemurnian void seperti dirinya bisa mabuk karena minuman seperti itu, apalagi anak muda itu. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain melingkarkan lengan Gu Changge di lehernya dan membantunya kembali. Begitu mereka tak lagi terlihat oleh sang patriark, Gu Sanfeng maju dan menggendong keponakannya ke punggungnya. "Astaga, berjalan terlalu lambat seperti ini, menggendongmu jauh lebih mudah." Sepanjang jalan, Gu Sanfeng menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk sedikit menetralkan alkohol dalam tubuhnya, membuatnya merasa sedikit lebih baik, jangan sampai dia muntah lagi. Anggur spiritual kali ini cukup mahal dan bahkan memiliki beberapa manfaat bagi para kultivator. Jangan berani-berani muntah. Hari ini, kamu sudah minum sesuatu yang nilainya setidaknya beberapa ratus batu roh kelas menengah. Akan sia-sia jika kamu muntah. Gu Sanfeng bergumam saat mereka berjalan. Bab 49, Curi Ciuman. Dengan langkah cepat Gu Sanfeng, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk tiba kembali di halaman Gu Changge, dan rasa mabuknya sedikit hilang berkat energi spiritual dari pamannya. "Cukup sudah, aku akan meninggalkanmu di sini. Kau seharusnya bisa melewati pintu itu, bukan?" Gu Sanfeng menurunkannya di gerbang, menepuk bahunya sambil bertanya. "Tidak apa-apa." Gu Changge menggelengkan kepalanya, pandangannya agak kabur, tetapi pikirannya masih jernih. Melihatnya berkata demikian, Gu Sanfeng yang tidak peduli, tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menghilang dalam sekejap.
Kali ini, berkat bimbingan sang guru tua, mereka menggunakan anggur-anggur rohani yang terbaik, yang bahkan ia sendiri biasanya tidak mau membelinya. Yang jelas, jangan sampai terlewatkan terlalu lama. Begitu dia pergi, Gu Changge duduk sejenak untuk menenangkan dirinya sebelum berdiri. Akan tetapi, ketika membuka pintu, dia terhuyung-huyung, kakinya tidak sepenuhnya menuruti perintahnya. Untungnya, pintu halaman tidak terkunci dari dalam, dia hanya mendorongnya terbuka, masuk, dan kemudian menguncinya dengan mulus di belakangnya. Dia terhuyung-huyung setiap beberapa langkah menuju kamar pengantin. Sebelum dia bisa mencapai kamar, Liu Qingqing sudah keluar untuk menyambutnya. Melihatnya begitu mabuk, dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke lantai dengan pelan dan segera menghampirinya. "Saya sangat menyesal, istri saya. Saya tidak menyangka anggur itu begitu memabukkan." Gu Changge tertawa malu, menyipitkan satu matanya saat berbicara. Segera, dengan dukungan Liu Qingqing, mereka berhasil kembali ke kamar. Saat ia terjatuh ke ranjang pengantin merah besar, Liu Qingqing dengan penuh perhatian menanggalkan pakaian luarnya, menggantungnya di rak terdekat, serta melepas sepatu dan kaus kakinya, dan menaruhnya dengan rapi di samping tempat tidur. "Duduklah bersila, dan aku akan membantu menghilangkan efek anggur itu. Anggur spiritual ini tidak seperti yang diminum manusia biasa. Bahkan para kultivator harus memurnikannya menjadi kekuatan spiritual untuk menghilangkan rasa mabuk sepenuhnya." Liu Qingqing menjelaskan sambil melepas sepatu bordir merahnya, berencana untuk duduk di belakangnya. Tepat saat dia membantunya duduk, dia mendapati dia sudah tertidur, dan langsung berbaring di pelukannya. Liu Qingqing seketika kaku. Selama 18 tahun, kontak terdekatnya dengan lawan jenis adalah saat berpegangan tangan dengannya beberapa hari terakhir ini di keluarga Gu. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan intim seperti itu sebelumnya? Meskipun dia hampir pingsan karena mabuk, anggur spiritual itu memancarkan aroma ringan dari ratusan bunga. Anggur spiritual dalam tubuh Gu Changge terus berubah menjadi energi spiritual, menyehatkan meridiannya. Tetapi membiarkannya berubah secara alami mungkin memakan waktu setidaknya sepanjang malam. Liu Qingqing mengatupkan bibirnya, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bersikap begitu intim dengan seorang pria, lagi pula, mereka berdua sudah menikah. Jadi, dia tidak membangunkan Gu Changge, membiarkannya berbaring dalam pelukannya dan bahkan sedikit membetulkan posisinya untuk memastikan kenyamanannya. Dia dengan lembut menempelkan jari-jarinya yang ramping dan pucat pada keningnya, dengan lembut mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya, mengarahkan kecepatan transformasi anggur spiritual tersebut. 1 jam kemudian, saat malam berganti malam, Liu Qingqing menarik jari-jarinya dan membelai lembut rambutnya. Dengan bimbingannya dalam pemurnian, anggur spiritual di dalam Gu Changge telah berubah sekitar 70 hingga 80%, mengurangi efeknya secara signifikan. Wajahnya yang sebelumnya memerah hampir terlihat normal, meskipun masih ada sedikit kemerahan. Menatap wajah tampan yang tergeletak di pangkuannya, Liu Qingqing merasa linglung sejenak. Telah menikah. Ini suaminya. Rasanya seperti mimpi. Namun di antara pasangan Tao, bukankah seharusnya mereka melakukan sesuatu? Berpikir demikian, Liu Qingqing perlahan menundukkan wajahnya, mendekat kepadanya. Di balik tabir rambutnya yang hitam, bagaikan seekor capung menyentuh air, dia mematuk bibirnya. Sungguh perasaan yang luar biasa. Liu Qingqing masih menikmati momen itu, tidak menyadari bahwa tindakannya telah membangunkannya. Ketika dia menyadarinya, mereka masih sangat dekat, cukup dekat untuk merasakan napas masing-masing di wajah mereka. Tatapan mereka bertemu, dan wajah cantik Liu Qingqing memerah sampai ke ujung telinganya. "Ini buruk, kenapa dia bangun sekarang? Istriku, kenapa memanfaatkanku saat aku mabuk?" Meskipun Gu Changge sudah bangun, dia tidak berniat untuk bangun. Masih berbaring di atas kaki putihnya yang halus, dia menatap gadis pemalu itu dan bertanya dengan alis terangkat. Itu karena rasa ingin tahu." Suara Liu Qingqing sangat kecil, seolah dia tertangkap basah. "Keingintahuan. Tetapi saya sendiri tidak suka dimanfaatkan." Gu Changge berkata dengan jujur, ekspresinya sungguh-sungguh. "Lalu, apa yang kamu inginkan?" Liu Qingqing bertanya dengan gugup dan sedikit kesal. Yang dia lakukan hanyalah membantunya sadar selama 2 jam dan menciumnya sesuka hatinya. Lagi pula, mereka sudah menikah, bukankah berciuman itu diperbolehkan?
Gu Changge tidak berbicara, dia hanya mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusapkannya ke rambut Liu Qingqing, memberikan sedikit tekanan. Seketika jarak di antara mereka pun cepat tertutup kembali. Mata Liu Qingqing awalnya membelalak karena panik, ingin mengangkat kepalanya, namun dalam dilemanya, dia tidak dapat menahan sedikit tekanan dari tangannya. Pada akhirnya, dia hanya menutup matanya untuk merasakan dan mengalami. Setelah beberapa saat, dia merasa hampir kehabisan napas dan menepuk dadanya dengan lembut. Ketika mereka berpisah lagi, Gu Changge tampak sangat senang, sementara Liu Qingqing bernapas tidak teratur, wajah cantiknya memerah dengan mengkhawatirkan. Kita impas sekarang, Gu Changge tersenyum. Tapi aku hanya menciummu pelan. Liu Qingqing mengerutkan bibirnya, suaranya agak tegang. Istriku rasanya manis sekali, wajar saja kalau aku tidak bisa menahannya. Gu Changge berkata dengan acuh tak acuh, sikapnya santai. Jantung Liu Qingqing berdebar kencang mendengar kata-katanya. Namun, saat ini, Gu Changge tidak terburu-buru untuk merayu istrinya secara romantis. Bagaimanapun, dia tahu kondisi istrinya, tidak dapat melakukan hubungan intim sebelum masalah teknik kultivasinya terselesaikan. Jika dia menjadi terlalu bersemangat, bukankah dia yang akan menderita? Meski enggan, dia mengangkat kepalanya dari kaki jenjangnya yang lentur dan duduk untuk melihat ke arah meja kayu di ruangan itu. Meskipun telah minum cukup banyak di pesta itu, kesadarannya selalu jernih. Perintah sistem hanya berbunyi 2 kali, dan dia juga memeriksa statistik Liu Qingqing, hanya peningkatan 2 poin dalam tulang akar, jelas dia belum menghabiskan semua ramuan. Dia bangun dari tempat tidur, terlalu malas memakai sepatu, dan berjalan tanpa alas kaki ke meja, membuka sebuah kotak kayu. Seperti dugaanku, hanya 2 pil tulang akar tingkat pertama yang hilang. Sebelum dia bisa berbicara, Liu Qingqing berkata, ramuan suamiku terlalu berharga, apakah itu kelas spirit? Mungkin saja, tapi itu diberikan kepadamu untuk kamu gunakan. Anda bahkan bisa memperlakukannya seperti permen, nanti akan ada lagi. Gu Changge mengangkat kotak yang berisi ramuan tingkat pertama, lalu berjalan menuju tempat tidur, menatap ke arah kekasihnya yang tengah duduk dengan kaki ditekuk dan menatapnya penuh semangat. Tapi ramuan tingkat roh. Liu Qingqing merasa gelisah, menundukkan kepalanya dan hendak berbicara lebih banyak lagi. Namun, Gu Changge langsung menyela, mengangkat dagunya dan berkata, istriku, apakah kamu ingin aku menyuapinya langsung kepadamu? Meskipun ada perbedaan tingkatan di antara mereka, dengan Liu Qingqing yang berada 2 alam besar lebih tinggi, dia tetap merasa terjebak dalam iramanya. Bab 50 Tubuh Roh yang diperoleh, Fondasi Dao yang Murni. Pada akhirnya, Liu Qingqing terjebak antara memberi makan dirinya sendiri dan membiarkan suaminya memberinya makan dengan tangan atau mulut. Masih tersipu, dia memilih mengambil kotak kayu dan makan sendiri. Sambil memegang kotak kayu, dan melihat ramuan-ramuan yang ada di dalamnya, Liu Qingqing tidak ragu lagi, mengambilnya dan menelannya. Jadi benar, ya, sayang sekali. Gu Changge, melihat ini, akhirnya merasa puas namun tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena sedikit menyesal. Liu Qingqing tahu apa yang dikasihaninya dan tidak berani menatapnya. Namun dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika dia benar-benar membiarkan dia memberinya makan, apakah dia akan menggunakan tangannya? Untungnya, pikiran-pikiran itu segera disingkirkan saat dia terus menelan ramuan dari kotak kayu di bawah pengawasan Gu Changge. Seperti efek sebelumnya, tidak peduli yang mana yang dia ambil, khasiatnya tidak berkurang atau berkurang sedikit pun. Ramuan semacam itu belum pernah terdengar, jika jumlahnya cukup banyak, kejeniusan macam apa yang tidak dapat diciptakan. Yang paling mengejutkan Liu Qingqing adalah ramuan jenis kedua. Jika ramuan pertama itu dapat meningkatkan dan melembutkan tulang akar, itu sudah mengejutkan. Lalu yang kedua, pil pemahaman, membuatnya merasa itu benar-benar ilahi. Dengan meminum 1 pil, dia tidak merasakan banyak perbedaan, hanya kejernihan pikiran. Tetapi setelah menelan ke-9 pil itu, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa indera keilahiannya telah menguat secara signifikan. Kedua jenis ramuan ini, yang satu menyasar tubuh fisik dan yang satu lagi menyasar jiwa ilahi. Setelah menghabiskan semua ramuan dari kotak kayu pertama, tulang akar dan pemahaman Liu Qingqing telah mencapai ambang batas 99. Pemberitahuan sistem berkelanjutan juga terdengar di telinga Gu Changge.
Pasangan Tao Liu Qingqing telah meminum pil tulang akar tingkat pertama, tulang akar plus 1, sinkronisasi tersedia. Pasangan Tao Liu Qingqing telah meminum pil pemahaman tingkat pertama, pemahaman plus 1, sinkronisasi tersedia. Pasangan Tao Liu Qingqing telah meminum pil pemahaman tingkat pertama, pemahaman plus 1. Namun untuk meningkatkan kemampuan lebih jauh, seseorang perlu meminum pil bakat tingkat kedua. Melihat hal ini, Gu Changge langsung memberi isyarat, dan kotak kayu di atas meja pun terbang ke tangannya. "Buka mulutmu," katanya santai sambil memegang kotak kayu itu. Oh. Pada saat itu, Liu Qingqing merasa seperti seekor kelinci kecil yang terkejut, namun dia dengan patuh membuka mulutnya sedikit. Karena gugup, dia bahkan menutup matanya. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia keliru karena Gu Changge langsung membawa ramuan itu ke bibirnya. Karena matanya tertutup, dia tidak sengaja menjilati jarinya saat menelan pil. "Istriku nampaknya agak kecewa," goda dia. "Mungkinkah kau benar-benar ingin aku menyuapimu lewat mulut?" Gu Changge terkekeh nakal. "Bukan itu." Liu Qingqing segera memalingkan wajahnya, menghindari tatapannya. Sementara itu, dia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pil tulang akar ini dengan 2 garis terukir di atasnya setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di bawah bimbingan teknik kultivasinya, butuh waktu 15 menit penuh untuk diserap dan disempurnakan sepenuhnya. Pada saat penyempurnaan penuh, Liu Qingqing begitu takjub hingga dia hanya berdiri di sana. Perasaan ini, apakah sama seperti tubuh roh yang diperoleh yang disebutkan dalam catatan? Aku bahkan samar-samar bisa merasakan keberadaan hukum langit dan bumi. Dibandingkan dengan Gu Changge, Liu Qingqing yang telah mencapai alam mendalam, memiliki sensasi yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih besar. Beberapa putra kebanggaan surgawi terlahir dengan tulang akar yang sangat tinggi, memiliki tubuh spiritual bawaan. Akan tetapi, ada jenis yang lain, seperti dia, yang memiliki bakat yang sama hebatnya, tetapi belum memiliki tubuh spiritual bawaan, yang dapat mencapai standar tubuh spiritual dengan bantuan material surgawi dan harta duniawi, serta dikenal sebagai tubuh roh yang diperoleh. Begitu Ruthbone mencapai level ini, konon seseorang dapat merasakan hukum langit dan bumi serta maju dengan lancar melalui tahap-tahap awal kultivasi, menerobos hambatan alam semudah meminum air. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, ketika diharuskan memahami hukum langit dan bumi, itu akan 10 kali lebih mudah dibandingkan seorang kultivator rata-rata. Tubuh roh yang diperoleh. Gu Changge sedikit terkejut, sepertinya pernah mendengar hal ini sebelumnya tetapi tidak mencatatnya secara rinci, karena sebelumnya dia bahkan tidak bisa berkultivasi, jadi untuk apa repot-repot melihat hal-hal ini hanya untuk mengecilkan hati dirinya. Tetapi sekarang dia dapat secara kasar memastikan bahwa selama tulang akar mencapai hitungan 100, seseorang dapat disebut tubuh spiritual dan akan disertai dengan sensasi khusus. Setelah beberapa saat, Liu Qingqing akhirnya pulih dari kegembiraannya dan menatap suaminya, sambil berpikir. Rahasia yang dibawa suaminya tampak lebih mencengangkan daripada yang dibayangkannya. Namun, Gu Changge tidak peduli dengan hal-hal ini, sebaliknya, dia mengambil pil pemahaman tingkat kedua terakhir dari kotak kayu. Kali ini, tanpa diingatkannya, Liu Qingqing dengan patuh membuka mulutnya. "Hai, istriku, kamu benar-benar pengertian. Jadi, ramuan ini adalah hadiahmu." Sambil berkata demikian, tanpa menunggu Liu Qingqing tersipu, dia telah dengan lembut menaruh ramuan itu ke dalam mulutnya. Setelah ramuan itu habis dikonsumsi, Liu Qingqing tidak mau lagi berdebat dengannya. Dia mulai merasakan perubahan dan peningkatan yang dibawa oleh ramuan khusus ini. Dengan pengalaman meminum 9 pil pemahaman sebelumnya, dia tahu bahwa ramuan ini ditujukan untuk peningkatan indera ketuhanan dan jiwa. Setelah beberapa saat, ketika efek ramuan itu benar-benar habis, pemahaman Liu Qingqing juga tidak mengherankan naik ke level 3 digit 100 pemahaman. Pada saat ini, dia jelas bisa merasakan perubahan di laut ruang kesadarannya. Selama dia dengan tenang melakukan introspeksi terhadap ruang lautnya, dia bisa mendengar bisikan-bisikan Dao samar yang terus-menerus bertahan di tepi pendengaran. Apakah ini yayasan Dao murni? Mata indah Liu Qingqing terbelalak kaget, mulut kecilnya sedikit menganga, ekspresi keterkejutannya jauh lebih besar daripada saat tulang akarnya naik ke angka 100.
Dibandingkan dengan peningkatan tulang akar, masih banyak ramuan dan material surgawi serta harta duniawi di dunia yang dapat mencapai ini. Namun, Yayasan Dao Murni adalah milik mereka yang terlahir dengannya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki seseorang hanya dengan memiliki indera keilahian yang kuat, hanya keajaiban sejati yang membentuknya saat lahir di laut kesadaran mereka. Memiliki fondasi Dao Murni berarti memiliki pemahaman yang tak tertandingi oleh orang biasa. Bahkan ketika mengolah teknik kultivasi dan keterampilan ilahi atau menghadapi terobosan, pencerahan akan datang lebih mudah, dan kultivator akan kurang terpengaruh atau bahkan tidak terpengaruh oleh setan hati. Di bawah pengaruh Dao, terobosan akan datang dengan hati yang damai dan pikiran yang jernih, tidak memberikan kesempatan bagi setan hati untuk mengganggu. Tapi hal semacam itu, dia belum pernah mendengar hal itu diciptakan di kemudian hari. Yayasan Dao Murni, saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Bisakah Anda menjelaskannya sedikit, istriku? Gu Changge menyentuh hidungnya. Ia juga merasakan hal yang sama saat pemahamannya mencapai 100, tetapi ia tidak tahu apa gunanya. Mendengar perkataannya, Liu Qingqing tersadar dari keterkejutannya. Dia menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kerumitan. Namun dia tetap menyampaikan semua yang dia ketahui tentang Pristine Dao Foundation. Desas-desus mengatakan bahwa jika Anda memiliki fondasi Dao Murni dan tubuh spiritual bawaan, seolah-olah Anda telah memiliki kualifikasi untuk kenaikan. Selama seseorang tidak meninggal sebelum waktunya, bagi putra pilihan surgawi tersebut, kenaikan dan pembuktian Dao hampir merupakan suatu kepastian. Tentu saja, tidak ada perbedaan efek antara tubuh roh yang diperoleh dan tubuh spiritual bawaan, kecuali waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tetapi, meskipun seseorang mungkin masih melihat tubuh roh yang diperoleh, fondasi Dao Murni yang terbentuk di kemudian hari benar-benar tidak pernah terdengar, belum pernah terjadi sebelumnya. Bolehkah aku bertanya, dari mana ramuan ini berasal, suamiku? Setelah selesai, Liu Qingqing tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, meskipun dia tahu itu adalah masalah yang sangat penting, dia tetap bertanya. Aku hanya membuatnya saat aku sedang bosan. Gu Changge merasa kesulitan untuk menjelaskan pembentukan ramuan itu, jadi dia dengan santai menemukan alasannya. Berhasil. Jawaban ini mengejutkan Liu Qingqing. Ya, seperti ini saja, gulung-gulung-gulung, dan keluarlah. Saat Gu Changge mengatakan ini, dia memberi isyarat dengan tangannya di atas tubuhnya, yang membuat sudut mulut Liu Qingqing berkedut tanpa sadar. Baiklah, rahasia ini terlalu penting. Jika suaminya tidak ingin mengungkapkannya, tentu saja dia tidak akan membocorkannya. Namun, dia masih berbicara untuk mengingatkannya, suamiku, ramuan ini, pastikan tidak ada yang mengetahuinya di masa mendatang, meskipun keluarga Gu kuat, barang semacam ini, aku khawatir bahkan monster tua itu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan, itu terlalu berbahaya. Mengerti, kekayaan tidak boleh dipamerkan. Aku hanya anak terbuang dari keluarga Gu, jadi tidak ada yang akan memperhatikanku. Gu Changge terkekeh riang, merendahkan dirinya sendiri tanpa keraguan sedikit pun. Tetapi kata-kata ini jatuh ke telinga Liu Qingqing dan terasa berbeda. Anak yang terbuang. Sebelum dia benar-benar memahami suaminya, itulah yang juga dipikirkannya. Tapi sekarang sepertinya, mungkin dia selalu sengaja menyesatkan orang lain seperti ini. Begitu dalam, sangat tersembunyi. Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu pernah mengalami pencerahan tiba-tiba? Gu Changge tidak menyadari bahwa dia tengah tenggelam dalam pikirannya yang liar, dia hanya tersenyum misterius dan menatap lurus ke mata indahnya sambil bertanya.